Nabi. Kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Kisah Nabi Ismail alaihissalam, mukjizat air Zam-Zam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi? Iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa kali hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke kanan Palestina. Kemudian, hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut dan Sarah. Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengannya. Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari, Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah terus-menerus bersedih. Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim? Saat itulah Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail darinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Memasuki padang yang gersang, hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik. Angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada suaminya, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim mengangguk, lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus. "Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita," kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil agar dia tenang. "Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu." Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air? Hajar berjalan dengan cepat dan mulai mendaki sebuah bukit yang dikenal dengan nama Safa. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan air di sana.
Ketika itu, Hajar melihat bukit lain di seberang. Dia pun turun dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah. Sayang sekali, di sana pun dia tidak menemukan mata air. Hajar memutuskan kembali ke rumah untuk melihat keadaan anaknya. Tangis Ismail semakin kencang. Pasti engkau tambah haus. Kata Hajar dalam hati. Dia pun pergi lagi ke Bukit Syafa untuk melihat barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Ketika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke Bukit Marwah. Dia terus mondar-mandir antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali. Dalam setiap langkahnya, Hajar terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berusaha dengan baik. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizatnya. Nabi Ismail menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dari jejak hentakan itu, muncullah mata air yang sangat banyak. Air itu terus mengalir keluar, merembes ke segala arah. Air yang begitu jernih dan segar. Zam, Zam, Zam. Teriak Hajar ketika melihat aliran air tersebut, yang artinya adalah berkumpul. Hajar menangkupkan kedua tangannya dan mengambil air itu, kemudian memberikannya kepada Ismail. Setelah itu, dia sendiri pun meminum hingga kenyang. Mata air itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Dari tahun ke tahun dan dalam cuaca yang sangat panas sekalipun, air itu tidak pernah berkurang. Cobaan untuk Hajar seolah datang silih berganti. Suatu hari, semua bahan makanan telah habis dan Ismail kecil sudah kelaparan. Untuk menunda rasa lapar itu, Hajar merebus batu-batu dan berkata, Tunggulah sebentar, makanan ini belum matang. Hari terus berganti dan Hajar tetap menjalani hidupnya dengan ikhlas. Dia tekun dan rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Mekah yang dulunya tandus dan tidak dihuni oleh manusia, kini berangsur-angsur mulai ramai. Mata air itu telah menarik para musafir dan pedagang. Mereka menyebut mata air itu dengan nama Zam-Zam. Dari merekalah Hajar bisa mendapatkan bahan makanan. Terima kasih atas bantuan Tuan selama ini. Sama-sama, Nyonya. Berkat mata air ini, kami semua jadi tertolong. Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Dia begitu terkejut ketika melihat daerah itu telah menghijau dan ramai dikunjungi orang-orang. Nabi Ibrahim merasa terharu dan bangga melihat putranya. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita, Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu. Sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja, memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan.
Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, Ayah. Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan, yaitu 1. Mengencangkan tali yang mengikatnya, agar saat disembelih dia tidak meronta dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam, supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban. Hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi nabi utusan Allah. Kisah Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad yang menemukan kembali sumur Zam-Zam. Jauh setelah masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Mekah terus berkembang menjadi pusat kehidupan. Ribuan orang dari berbagai penjuru selalu datang untuk menunaikan ibadah haji. Demi menjaga keamanan dan ketentraman kota, para kabilah yang berkuasa sepakat untuk bersatu. Mari kita bersama-sama menjaga kota Mekah. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Namun, selang waktu berjalan, kabilah Jurhum mulai melupakan tanggung jawab mereka. Orang-orang Jurhum menimbulkan masalah lagi. Mereka mengancam para pedagang dan jamaah haji. Seru kabilah Kinanah. Enggak benar. Tindakan mereka telah menodai kesucian kota Mekah. Sahut kabilah Khuza'ah. Akhirnya, kedua kabilah ini bersatu untuk mengusir orang-orang dari kabilah Jurhum. Perang pun terjadi. Kabilah Jurhum terdesak dan terpaksa keluar dari kota Mekah. Beraninya mereka mengusir kita. Kita akan pergi sesuai keinginan mereka. Tapi kita tidak akan pergi begitu saja. Timbun sumur Zam-Zam. Jangan biarkan mereka menguasainya. Begitulah mereka lantas menimbun sumur Zam-Zam hingga rata dengan tanah. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa mengambil air dari sumur Zam-Zam. Dan ratusan tahun berikutnya, keberadaannya telah terlupakan sepenuhnya. Suatu hari, terlihat satu rombongan mulai memasuki kota Mekah. Mulai sekarang, engkau akan tinggal di Mekah bersamaku. Kata Muthalib kepada keponakannya. Terima kasih, Paman. Sahut Syaibatul Ham. Sesampainya di rumah, mereka segera membongkar barang bawaan. Syaibatul Ham termasuk anak yang cekatan. Tanpa diminta pun, dia langsung membantu pamannya beberes. Siapa pemuda itu? Dia pasti budak yang dibawa Muthalib dari kota Yatsrib. Orang-orang mulai memanggil Syaibatul Ham dengan sebutan Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Sang paman terkejut ketika mengetahui hal itu. Dia adalah keponakanku, namanya Syaibatul Hamd. Ayahnya telah wafat, karena itulah dia akan tinggal bersamaku. Namun, nama Abdul Muthalib terlanjur melekat. Syaibatul Ham pun tidak keberatan dipanggil demikian. Abdul Muthalib tumbuh menjadi lelaki yang dihormati. Pribadinya yang tenang, sopan, dan bijaksana membuat orang-orang kagum.
Karena itulah, ketika sang paman wafat, jabatan pemimpin Bani Hashim pun diserahkan kepada Abdul Muthalib. Engkau pantas menjadi pemimpin. Benar, engkau adalah yang paling bijak di antara kami. Sejak saat itu, Abdul Muthalib menjabat sebagai pemimpin kabilah sekaligus menjalankan tugas yang amat penting, yaitu pemberi minum dan penjamu para jamaah haji, meneruskan jejak sang paman. Ini adalah kedudukan yang mulia. Namun, aku tidak menyangka jika akan seberat ini. Sebentar lagi, musim haji akan datang, dan dia harus menyediakan banyak air. Abdul Muthalib melakukan segala macam cara untuk memperoleh air, meskipun itu artinya dia harus membeli dan mendatangkan air dari tempat yang sangat jauh. Bawa semua air ini dengan hati-hati. Baik, Tuan. Selama bertahun-tahun, Abdul Muthalib terus menjalankan tugas ini dengan rasa ikhlas. Hingga suatu ketika, Abdul Muthalib mulai merasa kesulitan. Jumlah jamaah haji semakin banyak, sedangkan jumlah air tidak bisa ditambah lagi. Dia pun berdoa di depan Ka'bah, memohon agar Allah memberikan pertolongan. Ya Tuhanku, berikanlah petunjuk-Mu. Seandainya saja ada sumur di sekitar sini, tentu para jamaah tidak akan lagi kesusahan. Allah memberikan petunjuknya lewat mimpi. Suatu hari, Abdul Muthalib sedang tidur di dekat Hijr Ismail. Dia bermimpi datang seorang yang berkata, Galilah Taibah. Apa itu Taibah? Namun, sosok itu langsung menghilang. Pada hari berikutnya, mimpi itu datang lagi. Sosok itu berkata, Galilah Barah. Apa itu Barah? pada hari ketiga, Abdul Muthalib kembali tidur di tempat yang sama. Dan mimpi itu datang lagi. Kali ini, sosok itu berkata, Galilah Al-Madunah. Abdul Muthalib masih belum memahami apa arti mimpi itu. Dan pada malam keempat, sosok itu datang lagi dan berkata, Galilah Zamzam. Apa itu Zamzam? Apakah engkau bersedia menjelaskannya kepadaku? Zamzam adalah air yang tidak pernah habis, melimpah ruah, dan akan menjadi air minum bagi jemaah haji yang agung itu. Posisinya berada di antara kotoran dan darah, di sekitar gagak-gagak bersayap putih berterbangan, dan di dekat sarang semut. Setelah mendapatkan mimpi seperti itu, Abdul Muthalib kembali teringat pada cerita zaman dahulu. Cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukan kembali sumur Zamzam yang telah dilupakan orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah dan para jamaah haji. Abdul Muthalib lantas memanggil anak lelaki satu-satunya, yaitu Harits. Ambil cangkulmu, ayo kita gali sumur Zamzam. Kemana kita akan mencarinya, Ayah? Ayah telah mendapat petunjuk dari Tuhan semesta alam. Beberapa hari kemudian, mereka sibuk mencari lokasi seperti yang dikatakan dalam mimpi. Akhirnya, pencarian mereka berakhir di tempat penyembelihan kurban milik kaum Quraisy, tepat di antara dua berhala besar Isaf dan Nailah. Lihatlah sarang semut dan kawanan burung gagak hitam itu. Ini persis seperti petunjuk dalam mimpi. Mereka berdua pun mulai menggali tanah. Apa yang mereka lakukan ini menarik perhatian orang-orang Quraisy. Hei Abdul Muthalib, apa yang sebenarnya kau lakukan? Aku sedang menggali sumur Zamzam. Bukankah sumur itu telah menghilang? Engkau hanya melakukan hal yang sia-sia. Abdul Muthalib tidak menghiraukan pendapat dan pandangan orang lain. Dia terus saja menggali sambil berdoa kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib memancing kemarahan para kabilah lain. Sungguh berani sekali kalian menggali tanah di tempat persembahan ini. Kami akan menghentikan kalian meskipun harus berperang.
Abdul Muthalib lantas meminta anaknya untuk berjaga-jaga, sementara dirinya terus menggali. Jangan takut anakku. Beberapa hari kemudian, kota Mekah gempar. Tersebar kabar bahwa Abdul Muthalib berhasil menemukan kembali sumur Zam-Zam yang hilang. Ternyata sumur itu memang benar-benar ada ya. Abdul Muthalib memang hebat. Dia bisa menemukannya. Tidak hanya sumur Zam-Zam, dia bahkan menemukan harta yang terpendam. Abdul Muthalib sungguh bersyukur karena berhasil menemukan sumur tersebut. Dengan ini, aku tidak akan kesulitan lagi menyediakan air bersih setiap kali musim haji tiba. Terima kasih ya Tuhan. Ayah, lihatlah semua harta ini. Patung emas, pedang hingga baju besi. Nak, sebagian dari harta itu harus kita gunakan untuk membantu kaum yang lemah. Semasa hidupnya, Abdul Muthalib dikenal sebagai orang yang suka menolong dan mendapatkan julukan Al-Faidah, orang yang amat dermawan. Wahai Abdul Muthalib, apakah engkau akan pergi lagi ke bukit? Benar, para burung telah menungguku. Tidak hanya kepada sesama manusia, Abdul Muthalib juga dermawan kepada para hewan. Dia memiliki kebiasaan menabur remahan roti di bukit agar dimakan oleh para burung. Bersabarlah, jangan berebut. Selama aku masih hidup, kalian tidak akan kelaparan. Kedudukan Abdul Muthalib semakin kokoh, dan dia berhasil menjadi pemimpin yang kuat dan dihormati. Dia memiliki 10 anak laki-laki yang membantunya memperkuat kedudukan itu. Salah satu dari anak lelakinya adalah Abdullah, seorang anak yang sangat baik, lembut, pandai dalam bicara, dan suka menolong orang lain. Dialah ayahanda Nabi Muhammad SAW. Ka'bah yang tidak terlihat. Hasan merupakan pemuda yang gigih dan rajin dalam bekerja. Dimulai dari berdagang sepotong pakaian, kini dia sudah memiliki tokonya sendiri. Semakin hari, tokonya semakin berkembang. Keuntungan yang didapat pun semakin banyak. Hasan sukses menjadi saudagar kaya. Kini aku telah memiliki harta yang cukup untuk menunaikan ibadah haji. Aku ingin memenuhi panggilanku tahun ini. Dia pun membeli tiket untuk pergi haji. Dengan tiket di tangannya, Hasan pulang ke rumah dan bergegas menemui sang ibu. Ibu, tahun ini aku akan menunaikan ibadah haji. Aku akan memohon kepada Allah agar tahun depan aku bisa pergi bersama ibu. Hati-hati di jalan, nak. Semoga Allah selalu melindungimu dimanapun kamu berada. Hasan menyelesaikan semua rangkaian ibadah dengan penuh hati. Air matanya menetes ketika pertama kali dia melihat Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh Allah Maha Kuasa. Atas kuasanya lah aku bisa sampai di sini. Hari-hari berikutnya, Hasan selalu memohon dalam setiap sholat yang dilakukannya. Ya Allah, ya Tuhanku, izinkanlah aku kembali lagi ke rumahmu tahun depan, dan izinkan aku datang bersama ibu. Allah mengabulkan doa Hasan. Tahun berikutnya, toko miliknya semakin berkembang. Dia pun berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk pergi haji bersama ibunya. Engkau sungguh beruntung sekali, saudaraku. Hasan begitu berbakti. Dalam perjalanan, sang ibu terus-menerus mengucapkan syukur. Ibu bukan orang yang saleh, nak. Tapi ibu tetap bersyukur jika bisa pergi haji. Jangan bicara demikian, Bu. Allah Maha mengetahui. Hasan yakin jika ibunya adalah orang yang baik. Dia sangat hormat kepadanya. Lihatlah, Ibu. Yang di sana itu adalah Ka'bah. Mari kita mendekat, Ibu. Namun,
Ibu Hasan tidak bergerak. Dia terdiam di tempatnya berdiri. Awalnya, Hasan mengira kalau sang ibu sedang memandang Ka'bah dengan takjub. Namun, ketika dia menatap wajah ibunya, Hasan merasa ada yang salah. Ibu, lihatlah ke sebelah kanan. Itu adalah Ka'bah yang selalu ingin ibu lihat. Ibu tidak bisa melihat, Nak. Mengapa di sini gelap sekali? Pertanyaan itu membuat Hasan terkejut. Bagaimana bisa siang hari yang terang seperti ini dikatakan gelap oleh ibunya? Apakah mata ibu sakit? Mari kita menemui dokter lebih dulu. Begitu menjauh dari Masjidil Haram, penglihatan sang ibu lambat laun kembali. Dia bisa melihat sekelilingnya lagi dengan normal. Nak, mata ibu sepertinya sudah membaik. Ibu bisa melihat lagi. Kita tidak perlu ke dokter. Hasan mengabulkan permintaan ibunya. Hari itu, mereka akan kembali beristirahat dulu, untuk kemudian mulai beribadah lagi jika ibunya sudah lebih sehat. Ibu, istirahat dulu. Aku akan mengambilkan ibu makanan dan minuman. Namun, kondisi mata ibunya kembali memburuk ketika mereka memasuki Masjidil Haram lagi. Ya Allah, mengapa mataku tidak bisa melihat lagi? Semuanya terasa begitu gelap. Nak, antarkan ibu kembali. Apakah ibu merasa pusing? Jika tidak, maka aku akan memapah ibu. Kita akan menyelesaikan ibadah ini, Bu. Aku tidak akan membiarkan ibu terpisah. Begitulah, Hasan membimbing ibunya untuk melaksanakan tawaf serta sa'i. Tahun berikutnya, Hasan mengajak ibunya pergi berhaji lagi. Ibu kan tahun lalu sakit dan tidak bisa melihat Ka'bah. Maka tahun ini kita akan pergi lagi, Bu. Baiklah, Nak. Mari kita pergi lagi. Tahun ini pun, sang ibu tidak berhasil melihat Ka'bah. Matanya selalu kambuh ketika dia memasuki Masjidil Haram. Kali ini, sang ibu tidak mau menyerah. Dia membeli berbagai obat mata, berharap supaya matanya bisa melihat lagi. Namun, semuanya gagal. Jangan bersedih, Bu. Aku akan memapah ibu seperti dahulu. Tahun depan kita bisa kembali lagi. Dan semoga saat itu ibu sudah sembuh. Setelah kembali ke rumah, Hasan memeriksakan mata ibunya ke berbagai dokter hebat dan terkemuka. Namun, semua dokter mengatakan hal yang sama. Tidak ada masalah dengan mata ibu. Semuanya normal saja. Kondisi sang ibu selalu sama. 7 kali berturut-turut, mereka berdua menunaikan ibadah haji, dan 7 kali itu pula sang ibu tidak bisa melihat Ka'bah sama sekali. Matanya selalu kambuh. Apa yang harus hamba lakukan untuk ibu, ya Allah? Berilah hambamu ini petunjuk. Dari sekian banyaknya dokter, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan atau menjelaskan kondisi ibu Hasan. Bagaimanapun caranya, aku akan menyembuhkan mata ibu. Siang hari selepas sholat zuhur, Hasan tiba-tiba teringat pada salah satu gurunya. Beliau adalah imam besar. Semoga beliau bisa membantuku. Dia pun pergi menyeberangi lautan untuk menemui sang guru. Setelah bertemu dengan sang guru, Hasan pun menceritakan kondisi ibunya dengan detail. Semuanya dia ceritakan. Aku harus berbicara langsung dengan ibumu. Apakah dia bisa menemuiku? 1 bulan kemudian, Hasan membawa ibunya pergi menemui sang guru. Beliau bertanya kepada sang ibu, Apakah ibu punya masalah yang belum terselesaikan? Janji yang belum dipenuhi? Atau masih ada dosa serta kesalahan dan ibu belum bertaubat untuk itu? Ibu Hasan terdiam. Dia berusaha mengingat semua kenangan di masa mudanya. Namun, tidak mudah menemukan kenangan yang sudah lama terlupakan. Ibu bisa memikirkan lebih dulu. Jika sudah siap,
ibu bisa datang lagi menemuiku. Hasan dan ibunya menginap hampir 7 hari di kota tersebut. Selama itu pula, sang ibu berusaha mengingat semua hal yang pernah dilakukannya. Pada hari ke-7, Ibu Hasan pergi menemui sang guru sendirian. Dia tidak ingin anaknya mendengar kisah yang akan dia ceritakan. Saya ingin bercerita, Guru. Ceritakanlah. Jika Allah mengizinkan, aku akan menolongmu. Tapi engkau harus jujur. Jika ada yang engkau sembunyikan, maka aku tidak akan bisa menolongmu dengan benar. Dulu semasa muda, aku pernah bekerja sebagai perawat khusus bayi di sebuah rumah sakit. Oh, itu bagus. Perawat adalah pekerjaan mulia. Aku yang saat itu masih muda, begitu terpaku pada harta. Aku harus membesarkan anakku dengan baik, sehingga aku pun melakukan segala macam cara untuk mendapatkan banyak uang. Apa yang engkau lakukan? Demi mendapatkan uang lebih, aku diam-diam menukar bayi. Kadang, ada orang tua yang ingin menukar anak perempuannya dengan anak lelaki, atau menginginkan anak yang lebih cantik. Aku bisa menukar bayi-bayi itu asalkan mendapatkan uang yang banyak. Astaghfirullahalazim. 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 Sang guru beristighfar setelah mendengar pengakuan dari sang ibu. Bagaimana bisa seorang perawat yang seharusnya berhati lembut dan penuh kasih sayang melakukan perbuatan dosa seperti itu? Apakah ini sudah semuanya? Ada satu lagi, Guru. Kadang aku juga bersekutu dengan para penyihir. Mereka yang ingin mengirimkan santet kepada orang lain sering menitipkan benda-benda santet kepadaku untuk dikubur di tanah. Lantas, engkau menguburkannya? Tidak, Guru. Menggali tanah untuk menguburnya terlalu merepotkan, dan bisa saja aku ketahuan. Seringkali aku memasukkan benda-benda itu ke dalam mayat yang aku mandikan di rumah sakit. Dengan begitu, orang tidak akan mengetahuinya. Bagaimana bisa engkau melakukan semua itu? Dengan menukar bayi, sang ibu telah mengacaukan kehidupan banyak keluarga. Takdir dan jalan hidup anak-anak itu jadi tidak diketahui lagi. Apalagi untuk bayi perempuan. Hal ini berkaitan dengan para muhrimnya. Siapa yang bisa menjadi wali ketika dia menikah, dan siapa saja orang-orang yang tidak boleh dinikahinya. Bagaimana bisa engkau bertanggung jawab atas semua itu? Sedangkan untuk semua jenazah yang engkau beri benda-benda sihir, apakah engkau tidak tahu bahwa semua manusia harus kembali dalam keadaan suci? Ibu Hasan menunduk malu. Dulu, dia tidak pernah memikirkan akibatnya bisa sebesar itu. Aku minta maaf. Semua ini di luar kemampuanku. Bertobatlah kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Sang ibu tidak bisa berkata apapun lagi. Dia pun pergi dari rumah sang guru. Selang beberapa tahun, Ibu Hasan meninggal dunia. Keanehan terus-menerus terjadi. Lubang kubur yang telah digali menutup kembali. Kejadian itu begitu cepat dan terulang berkali-kali. Hingga malam tiba, jenazah belum bisa dikuburkan. Satu persatu pelayat pun mulai pulang ke rumah masing-masing. Apa yang harus aku lakukan sekarang, ya Allah? Tiba-tiba saja, datang seorang lelaki bertudung hitam. Aku akan mengurus jenazah ibumu. Sekarang, pergilah dan jangan menengok ke belakang. Hasan bersyukur ada yang bersedia menolongnya. Namun, hati kecilnya merasa penasaran. Apa yang akan diperbuat lelaki itu terhadap jenazah ibunya? Hasan menoleh ke belakang. Saat itulah,
dia melihat api yang membakar jenazah ibunya, dan api itu melecut hingga mengenai wajahnya. Sejak saat itu, separuh wajah Hasan mengalami luka bakar yang terus-menerus terasa sakit. Suatu hari, Hasan menemui gurunya dan bercerita tentang semua yang terjadi, termasuk hukuman dari Allah untuk ibunya. Berdoalah, engkau adalah anak yang berbakti. Suatu saat nanti, Allah pasti menyembuhkan lukamu. Hasan terus-menerus berdoa dan bertaubat, baik untuk dirinya ataupun untuk ibunya. Dan suatu hari, luka bakar di wajah Hasan pun sembuh. Allah selalu memberikan balasan yang setimpal. Kita akan menerima hukuman seberat dosa yang telah kita perbuat. Kabi punya banyak sekali aktivitas. Mendengarkan kisah 25 nabi dan para sahabat lewat interaktif book, membaca kisah inspirasi muslim lainnya lewat picture book, dan juga belajar sambil bermain. Marble Asmaul Husna. Yuk kita belajar mengenal Asmaul Husna, 99 nama Allah beserta dengan artinya. Pilih menu belajar yang tersedia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Belajar mode tabel. Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim. Kamu juga bisa bermain untuk menguji kemampuan. Hebat! Tebak arti. As-Sabur. Pintar! Yuk download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.